Dalam Ekaristi ini mari kita bersama-sama berdoa bagi keselamatan jiwa Romo YAM Frido Mulia SCY yang tadi pagi dipanggil Tuhan. Semoga kasih Allah, kerahiman Allah sungguh-sungguh boleh dialami, diterima oleh Romo Frido, dan kelak juga boleh menjadi pendoa, pendukung, penyerta bagi kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara dan para suster yang terkasih, mari kita mengakui di awal Ekaristi ini segala kelemahan, kedosaan, dan keterbatasan kita, agar kita sungguh-sungguh layak pantas merayakan misteri keselamatan sore hari ini. Kita hening sejenak. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putra-Mu yang tunggal sudah menampakkan diri sebagai manusia dan kami mengenalnya sebagai sesama kami, sahabat kami. Semoga hidup kami pun semakin selaras dengan kehidupannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran.
Kiranya Ia memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu. Kiranya Ia menolong orang-orang miskin. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala bangsa di bumi, ya Tuhan, sujud menyembah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang diberkati Tuhan, selamat sore. Berkah dalam. Misa sore itu agak unik kalau misa sore. Umat yang datang biasanya bukan yang masih seger, biasanya. Tapi yang sudah lelah, yang sudah setengah pusing, yang sudah hampir lowbat, yang sudah capek dan bahkan kuota sabarnya mungkin tinggal 3%.
Karena sudah seharian beraktivitas, berjumpa dengan siapapun juga, dengan macam-macam pekerjaan, dengan aneka masalah dan juga solusi atas masalah itu. Capek. Tetapi kalau mandi ya seger lagi memang. Dan saya pikir itulah yang terjadi dalam Injil hari ini. Murid-murid Yesus juga begitu. Murid-murid Yesus tadi kita cermati dalam Injil mendengarkan dengan sangat baik. Murid-murid Yesus dan apa yang dialami malam itu tadi dikatakan malam itu mulai capek. Seharian sudah bekerja, job desk-nya para murid juga sudah dikerjakan, sudah dilakukan. Seharian mereka juga udah kerja dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus mengajar, begitu banyak orang lalu mulai datang dan dikatakan tadi di ending dari Injil, 5.000 orang. Laki-laki dan tidak termasuk ibu-ibu, perempuan, anak-anak. Maka lebih dari 5.000 pasti. Maka ketika situasi sudah capek, lapar, banyak orang datang dan minta makan dan mereka para murid ketika berhadapan dengan orang banyak itu kita lihat memang sangat logis, sangat manusiawi, sangat profesional dan sangat realistis. Kita sangat paham logika yang dibuat oleh para murid. Ketika situasi seperti itu ya logis saja bahwa mereka lalu berkata, Tuhan suruh mereka pulang dong gitu ya, jangan repotin kita. Maka normal bahwa itulah yang para murid sampaikan kepada Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi. Dan dalam bahasa sekarang mungkin bisa kita katakan Tuhan suruh mereka pulang karena ini sudah di luar jam kerja kita, sudah di luar job desk kita hari ini. Suruh mereka pulang, udah capek juga. Dan Yesus hari ini juga malah mengatakan sesuatu yang barangkali kata-kata itu membuat sekalipun diucapkan oleh Yesus, barangkali membuat para murid pura-pura nggak dengar, pura-pura budek. Yesus tadi mengatakan, kamu harus beri mereka makan gitu ya. Ini kan sesuatu yang di luar dugaan BMKG ya, di luar nalar juga bagi mereka. Sudah capek, sudah malam, di saat yang sama mereka tadi dikatakan mereka hanya punya 5 roti 2 ikan. Dan bahkan uang pun hanya 200 dinar untuk sebegitu banyak orang. Maka secara realistis, secara apapun juga, mau dipakai logika apa saja nggak akan bakal mencukupi orang sebanyak itu. Maka Yesus ternyata tidak tanya soal mood para murid, Yesus juga tidak diskusi soal jam kerja, diskusi soal kondisi batin mereka, Yesus nggak tanya itu, Yesus hanya tanya satu hal yang sangat sederhana, dia hanya tanya satu hal yaitu apa yang ada padamu, apa yang kamu punya, apa yang ada padamu. Dan jawaban para murid juga sekali lagi jujur, sangat realistis dan mereka mengatakan ya hanya 5 roti dan 2 ikan. Dalam bahasa sekarang untuk mengatakan bahwa ya cuman ini, dikit, sangat sedikit dan jangan berharap banyak dong Yesus gitu ya. Jadi untuk menegaskan bahwa ini terbatas, sedikit dan tidak banyak. Memberitahu kepada Yesus bahwa hanya segini, hanya sedikit, janganlah berharap lebih, plus 200 dinar. Maka mari kita berefleksi hal yang sangat sederhana dan barangkali sudah sering kita buat bahwa perjuangan dan apa yang dirasakan para murid, dinamika yang dialami dalam Injil tadi juga saya alami, Anda alami barangkali bahwa itulah pergumulan keseharian kita merasa sedikit, kita merasa enggak punya, kita merasa belum cukup, kita merasa apa yang kita punya itu masih cukup, hanya cukup untuk kita saja dan belum layak untuk diberikan pada yang lain. Atau kita juga masih merasa kita sedang terluka, kita sedang punya jadwal padat, kita sedang punya tenaga tetapi tipis, kita punya iman tapi pas-pasan. Kita diminta untuk pelayanan tapi kita mengatakan Tuhan please jangan hari ini, jangan yang berat, jangan pakai aku yang sedang capek ini, kita tawar-menawar. Maka saudara-saudari yang terkasih, 5 roti dan 2 ikan itu memang bukan solusi instan, 5 roti dan 2 ikan itu, tetapi itu adalah pengakuan. Pengakuan keterbatasan, tetapi setelah diakui, justru di situ Tuhan mulai bekerja. Di dalam keterbatasan yang diserahkan, disitulah Tuhan mau bekerja. Kata kuncinya adalah pengakuan akan keterbatasan, tetapi diserahkan pada Allah, disitulah saya yakin bahwa Tuhan akan mulai bekerja. Maka kalau yang sedikit itu
Apa yang kita punya yang sedikit itu kita mau serahkan, kita persembahkan pada Tuhan. Pengalaman kita semua, pengalaman saya juga mengalami juga kita bahwa Tuhan itu ternyata bisa kok membuat apa yang terluka, hati kita yang sedang terluka menjadi cukup. Apa yang kurang ketika dipersembahkan jadi mujizat, jadi cukup. Hati sedang terluka ternyata cukup pada saatnya untuk mengampuni. Hati sedang luka. Jadwal yang padat ternyata pada saatnya cukup juga untuk menemani orang yang sedang kesepian. Tenaga yang tinggal sisa ternyata juga masih cukup untuk pelayanan yang panjang. Masih cukup juga. Beban yang berat yang sedang kita alami ternyata kalau kita mau ternyata bisa juga meringankan beban orang lain. Meskipun kita sedang punya beban ternyata kita masih bisa juga menghadirkan diri untuk meringankan beban orang lain. Harta kita yang terbatas juga ternyata masih cukup kok untuk dibagikan. Dan diri kita yang penuh dosa ternyata juga masih cukup untuk menjawab panggilan dari Allah yang mulia. Maka saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita pulang dan kembali ke drama hidup masing-masing di rumah nanti, Tuhan masih bertanya, bukan soal seberapa hebat kamu, seberapa suci kita, seberapa siap kita, Tuhan hanya bertanya, yang sedikit itu mau enggak kita serahkan pada Dia? Mau enggak kita yang mau serahkan enggak apa yang terbatas itu pada Allah? Karena sekali lagi mari kita yakin bahwa sedikit di tangan Tuhan pasti akan jadi cukup. Berani kita menyerahkan kepada Allah, pasti Allah akan bekerja. Tapi kalau kita simpan terus, jangan-jangan malah nanti jadi alasan untuk tidak mau berbagi. Kita mau rahmat agar kita jadi murah hati, semakin berbelas kasih, karena ciri khas orang yang mengasihi, ciri khas orang yang lahir dari Allah, mengenal Allah, adalah mereka yang berani bertindak untuk berbuat kasih. Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Terimalah kiranya iman kami kepada Kristus yang akan kami terima dalam sakramen Ekaristi ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak
dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Nya yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami memadakan kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami, terutama Romo YAM Frido Mulya SCY, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Juga akan semua orang yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka semua dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Dengan cinta kasih yang melimpah, Allah telah menaruh cinta kasih kepada kita sehingga mengutus puteranya dalam rupa manusia lemah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, santapan rohani Ekaristi telah kami sambut dengan penuh rasa syukur. Dengan rendah hati, perkenankanlah kami untuk senantiasa meneladani hidup Kristus Putramu yang penuh cinta kasih bagi manusia. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, usaha, dan istirahat malam ini diberkati, dilindungi oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.